Purbaya bakal ubah Rp1.000 jadi Rp1, target rampung 2027. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, rencana redenominasi rupiah kini mulai menemukan arah pelaksanaan yang jelas. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut ke dalam agenda strategis pemerintah. Rencana ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah, RUU redenominasi, yang ditargetkan rampung pada 2027. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 70 Tahun 2025, tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025. Berdasarkan Blade itu, penyusunan RUU redenominasi menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB, Kementerian Keuangan. RUU tentang perubahan harga rupiah, redenominasi, merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027, tulis PMK tersebut. Dalam Blade tersebut dijelaskan, pemerintah menilai penyusunan RUU redenominasi penting untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dan daya saing nasional serta menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai rupiah, mempertahankan daya beli masyarakat, dan memperkuat kredibilitas mata uang nasional. Redenominasi merupakan penyederhanaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Malik Maulana. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 123921017. Nah, tujuannya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mengenai membahas dan menganalisis berita-berita ekonomi makro di Indonesia. Nah, yang saya akan bahas dan analisis di video ini adalah mengenai isu-isu yang mungkin teman-teman juga tahu ya, isu-isu yang lagi hangat 1 minggu atau 1 bulan ke belakang, yaitu mengenai Menteri Keuangan Pak Purbaya yang akan mengredenominasi mata uang rupiah nih. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan apa itu redenominasi. Jadi yang saya baca, redenominasi adalah kebijakan penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol tanpa mengubah nilai real dan atau daya beli uang tersebut gitu. Misalkan contohnya, kita kan punya Rp1.000. Nah, nanti itu setelah diredenominasi, uang 1.000 itu menjadi Rp1 gitu. Jadi tiga angka nol di belakangnya itu dihilangkan atau disederhanakan seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih Menteri Keuangan Pak Purbaya ini bertujuan untuk mengredenominasi si mata uang rupiah ini. Nah, tujuan Pak Purbaya yang saya ketahui dan saya lihat di berita-berita di sosial media gitu ya. Jadi Pak Purbaya ini ingin menyederhanakan transaksi dan pencatatan keuangan gitu. Jadi ya mungkin kita bisa berpikir secara logika aja gitu ya. Misalkan nilai mata uang atau rupiah ini kan ada nolnya dan semisalkan jumlahnya banyak, otomatis kan itu bakal menjadi lebih pusing juga gitu dalam proses pencatatannya. Nah, setelah diadakannya redenominasi ini dan 1.000 itu jadi Rp1, otomatis kan secara logikanya pencatatan pun menjadi tidak terlalu rumit dan tidak terlalu memusingkan itu. Dan itu mungkin bisa menjadi pengefisienan dalam karyawan-karyawan yang bekerja di bidang keuangan gitu. Jadi bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi karyawan-karyawan di bidang tersebut gitu. Lalu selanjutnya meningkatkan citra rupiah secara psikologis di tingkat internasional. Nah, apa sih maksudnya meningkatkan citra rupiah secara psikologis di internasional? Mungkin saya berpikir
mungkin saya akan mengambil contoh di, mata uang Amerika yaitu dolar gitu ya. Seperti yang kita ketahui, $1 itu setara dengan, Rp15.000, eee, $1 itu, dan kita kan mungkin langsung berpikir bahwa betapa kuatnya si dolar ini, hanya $1 pun bisa setara dengan Rp15.000. Meskipun memang itu fakta dari nilai, mata uang, di sana, secara realnya memang seperti itu. Cuman kan kita, jadi ada efek psikologisnya gitu terhadap masyarakat dan terhadap orang-orang bahwa cuman satu aja bisa setara dengan, jumlah nilai yang segitu gitu. Nah, semisalkan, mata uang negara Indonesia ini, pada endingnya jadi diredenominasi, otomatis kan akan memunculkan psikologi-psikologi yang seperti itu, kurang lebihnya sama meskipun, nilainya ya tidak sekuat dolar AS gitu, tapi dapat memunculkan, kepercayaan diri di masyarakat bahwa ekonomi di Indonesia itu mungkin meningkat, seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah, dampak sisi positif dari kebijakan redenominasi, Menteri Keuangan ini. Nah, mungkin dampak sisi positifnya yang sudah tadi saya bahas, yang pertama adalah, memudahkan proses pencatatan, akuntan dan, laporan keuangan menjadi lebih ringkas gitu dengan, menghilangkan, 3 nol di belakang rupiah ini. Selanjutnya yaitu, memudahkan, transaksi. Jadi orang-orang tuh ya semisalkan transaksinya dalam nominal yang cukup banyak atau sudah bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, otomatis mungkin bisa menjadi, lebih mudah lagi dan tidak membuat pusing gitu ya. Selanjutnya, seperti yang saya tadi bilang, meningkatkan, kepercayaan psikologis. Jadi, masyarakat itu menganggap bahwa, nilai nominal rupiah itu menguat gitu, terlihat kuat bukan menguat, cuman terlihat, dan meningkatkan kepercayaan investor secara, persepsi gitu, mata uang rupiah ini. Dan, kalau tidak salah saya juga sempat, baca-baca bahwa, eee terkadang, negara dengan, ekonomi yang kuat itu ya, mata uangnya tuh tidak terlalu banyak nolnya gitu. Cuman itu yang saya baca, cuman saya tidak tidak tahu, benar salahnya gitu. Karena kita bisa berkaca aja mungkin dari mata uang Zimbabwe kalau nggak salah, dengan memiliki nol yang sangat banyak di belakangnya dan menandakan bahwa negara tersebut sedang mengalami inflasi gitu. Dan kita bisa melihat di Amerika juga ya, dengan apa ya, penulisan secara sederhana dan, secara faktanya pun, mata uang mereka kuat gitu di sana. Lalu selanjutnya, saya akan mencoba menganalisis, sisi negatifnya. Yang pertama, sisi negatif dari kebijakan ini adalah, apa ya, mungkin masyarakat itu membutuhkan waktu yang, cukup lama untuk membiasakan, kebijakan redenominasi ini. Jadi, masyarakat itu sudah terbiasa dengan, kata-kata uang 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Dan dengan adanya kebijakan ini mungkin masyarakat, saya pikir bakal ada, sedikit sedikit atau mungkin satu atau 2 atau lebih kasus-kasus bahwa masyarakat itu salah salah apa ya, bertransaksi gitu. Jadi, pikiran tentang mata uang Indonesia yang lama itu masih ada di pikiran masyarakat itu. Jadi, saya pikir sisi negatifnya butuh apa ya, pembiasaan dari sisi masyarakat, dan, saya pikir semisalkan hal itu terjadi bakal ada, apa ya, jadi masyarakat itu melihat uang Rp1 itu kayak, ya ini cuman 1 perak, Rp1 gitu, setelah diredenominasi. Padahal kan kenyataannya Rp1 ini setara dengan Rp1.000 gitu. Jadi agak agak menyepelekan mungkin semisalkan, belum terbiasa gitu dengan kebijakan tersebut. Selanjutnya, memunculkan kebingungan masyarakat. Nah, apa sih maksudnya kebingungan masyarakat ini? Seperti yang kita tahu, kita,
kita melihat isu-isu kebijakan redenominasi ini dari TV, dari sosial media dan sebagainya. Dan ya, kita juga tahu bahwa negara Indonesia ini di daerah-daerahnya masih ada daerah-daerah yang mungkin ketertinggalan dalam hal teknologi ataupun fasilitas, dan semisalkan hal itu terjadi bakal memunculkan kebingungan di masyarakat. Mungkin semisalkan di daerah pedalaman yang belum mengetahui akan kebijakan ini, ya mereka bakal bingung mana sih yang benar gitu, apakah Rp1 atau 1.000 nih yang mau dipakai tuh gitu. Dan mungkin solusinya adalah ya apa ya, menyuarakan bahwa kebijakan ini akan mengganti seluruh kegiatan transaksi di Indonesia gitu. Itu mungkin PR dan sisi negatifnya mungkin ya. Dan sisi dampak negatif yang saya pikir selanjutnya adalah biaya implementasi yang tinggi. Seperti yang kita tahu, pencetakan di Indonesia mungkin sudah beberapa ratus atau beberapa juta lembar uang yang telah dicetak gitu di Indonesia tuh, dengan nominal yang masih ada nolnya di belakang, 1.000, 2.000 sampai 100.000. Dan semisalkan angka nolnya akan dihilangkan atau diredenominasi, otomatis kan kita harus mencetak ulang uang-uang tersebut. Nah, dan bisa dibayangkan butuh berapa miliar cetakan uang yang akan digunakan untuk mencetak uang-uang baru tersebut. Dan itu cukup membutuhkan biaya yang luar biasa banyak, serta tidak cukup dengan waktu yang sebentar juga. Selanjutnya, sistem bank, kasir, dan akuntansi harus menyesuaikan sistem dari kebijakan ini. Otomatis kan itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan biaya yang besar juga. Mungkin seperti itu sih dampak yang saya pikirkan mengenai kebijakan redenominasi dari Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya itu. Nah, selanjutnya kita mulai bahas kapan sih rencana si redenominasi ini di Indonesia akan dilaksanakan. Nah, setelah yang saya baca-baca, sebenarnya wacana redenominasi ini sudah dibahas sejak sekitar tahun 2010-an gitu, sudah dibahas si rencana ini tuh. Tapi si Bank Indonesia dan pemerintah ini masih masih mengkaji lah bahwa kebijakan ini apakah tindakan yang tepat atau bagaimana. Jadi masih dikaji si kebijakan tersebut, dan belum ada keputusan waktu pelaksanaan yang pasti gitu. Si kebijakan ini kapan akan diimplementasikan. Jadi pada intinya si redenominasi ini sekarang tuh masih ditunda sampai kondisi benar-benar ideal gitu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan berita-berita mengenai ekonomi makro di Indonesia dan analisisnya. Mungkin saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang mungkin susah dipahami atau ketidakjelasan dari kata-kata saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih telah menonton video tugas saya. Semoga bermanfaat di kemudian hari.